Shalom, sayu jima, no dengah kalau ke harap telo lim sayu telo tahu ke masa sekarang nih banyak penyakit yang ada di luar sana, dan mungkin yang ada di rumah berpikir nak pergi gereja tapi masih ragu-ragu, pergi ke tidak. Kalau mau datang boleh, tapi hati-hati. Kata ketua sidang kita, ikut SOP kalau keluar. Kalau tidak mau banyak pikir, di rumah ikut live streaming pun sudah cukup. Sebab berkat itu Tuhan tidak bagi kalau datang gereja lebih sedikit, kata Tuhan. Yang di rumah kurang sedikit, tidak. Apabila kita sama-sama mencari Tuhan, berkat itu Tuhan bagi sama rata. Itu kata firman Tuhan. Jadi salam dan selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Memandangkan sekarang kita ada 50 orang saja yang datang ke gereja. Kalau kita nyanyikan satu pujian yang bersalam tangan, tak boleh. Mungkin kita boleh buat macam ini saja. Dan kita boleh lambai tangan kita dengan orang kiri kanan kita, boleh? Yang di rumah, lambailah untuk kami. Kita lambai satu dengan yang lain. Karena kita tidak dapat bersalam satu dengan yang lain. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ada pertanyaan. Seandainya ada hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, jemaat gereja sini marah tak? Sekali lagi saya tanya, seandainya seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jemaat kita gereja Pujut Kayan marah tak? Saya rasa semua yang percaya Tuhan pasti haus mencari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mau mencari kebenaran. Dalam hidup kita pasti mencari kebenaran. Seandainya ada kesalahan yang kita jumpa, pasti kebenaran yang kita cari. Sebab itu firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengajar kita untuk cari kebenaran. Ada salah, carilah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang menyelamatkan saya dan juga jemaat Tuhan. Dan tema yang saya akan ayat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pagi ini dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Dan sebelum kita lebih lanjut dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga,
kami telah memuji Engkau, mengagungkan nama Engkau dengan pujian-pujian. Dan sebentar kami akan melihat dari kebenaran firman-Mu yang kami petik dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, biarlah melalui firman Tuhan ini kami menemukan kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, hamba mengaku tidak memiliki apa-apa hikmat sekalipun, namun hamba-Mu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teks firman Tuhan yang saya bawa kita lihat hari ini adalah di Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat seterusnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, tema yang saya ingin kongsikan dengan kita pada pagi ini adalah garam dan terang. Waktu kita keluar rumah, waktu siang, kita tahu apa itu terang. Oke, seperti saya dapat melihat jemaat Tuhan sebab terang, kan? Nah, kalau kita balik rumah, kalau kita pergi dapur nak masak, jumpalah kita garam, kan? Apa garam cakap Kayan? Hah? Kia? Kia, kan? Nah, kia. Kia kah? Iya. Macam itulah dia, kan? Garam. Maksud dia, saya dan kamu adalah garam, kan? Cuma apakah garam kita ini tawar ataupun masin? Jadi kalau kita mau tahu lebih lanjut, kita akan lihat firman Tuhan yang setelah ini. Kalau kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini adalah khotbah Yesus sendiri, perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri di atas bukit. Oke, kita boleh cek firman Tuhan yang sebelumnya, pasal 5 sampai pasal 7, khotbah di atas bukit. Nah, sebelum Yesus mengkhotbahkan tentang perumpamaan ini, dia beritahu tentang ucapan bahagia, di mana orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga dan lain segala macamnya. Yesus ucapkan sendiri, dan selain itu, setelah Yesus mengucapkan kata-kata bahagia itu, dia juga memberi perumpamaan kepada orang Yahudi ketika itu, yaitu tentang garam dan terang. Nah, yang pertama kita lihat, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak, kata firman Tuhan. Tahu kita garam? Saya rasa baik garam dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang tidak ada garam yang tidak masin. Setakat garam yang saya jumpa semuanya masin-masin. Pernah rasa masin? Ataupun masin dia lain. Kalau kita masak, terlebih garam, masin itu lain. Sebab itu masakan. Yang firman Tuhan kata di sini garam dan
asin. Asin kata di sini. Artinya mesti masin. Oke, bukan masakan yang masin. Kan? Dulu waktu saya masih kecil, jumpa garam yang hancur. Kan? Hancur seperti ini. Dulu semua besar-besar. Masak paku pakis pakai garam yang besar. Masak nasi goreng pun pakai garam yang besar. Betul? Kita sangat pengalaman dengan ini. Tengah kita selera makan nasi goreng, tiba kita tergigit. Kata kita, asinnya, masin. Apa masin cakap kaya no? Nia? Bia? Mek ya? Mek ya? Mik ya? Mi iya. Macam itulah. Kayak kita tahu boleh sebut dia masin. Tengah kita sedap-sedap makan, tiba-tiba tergigit yang besar itu. Bagus 2 biji, sekali cek 3 biji. Ada 3 biji garam yang kita makan, kan? Dan apabila garam itu menyentuh lidah kita, masin sangat, saudaraku. Nah, karena terlalu masin, kita buat biji garam itu. Dan mungkin kalau pengalaman saya pernah kalau makan nasi goreng waktu kecil, mak saya masak, saya cari dulu garam yang besar ini. Kan, cari asing-asing dia, barulah makan nasi itu. Nah, yang saya mau buat di sini bukan masakan yang masin, tapi garam yang masin. Betul? Kita cek lagi firman Tuhan. Dia kata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Perumpamaan yang Yesus buat ini, apa yang dia mau sebenarnya? Dia mau kita jadi masin. Dia bukan nak kita jadi garam. Seperti pesulap. Kata pesulap, garamlah kamu jadi garam. Tidak. Yang maksud Yesus di sini adalah seperti garam. Garam yang ada masin. Nah, masin itu dapat dirasa. Dan saya pasti ketika kita pergi ke mall-mall nak beli garam, tidak kita mau beli garam yang tawar. Mesti kita cari garam yang masin. Saya rasa kedai pun tidak ada jual garam yang tawar kan. Semuanya masin-masin. Mesti kita cari yang masin. Kalau kamu beli yang tawar, saya tidak tahu macam mana lah garam itu dicampur dengan masakan nanti. Saya tidak tahu macam mana rasa dia. Tapi biasanya kita cari garam yang masin dan dapat kita rasa dia masin, kan? Kalau kita coba garam di lidah, saya tidak bawa garam. Bagus saya bawa garam dari rumah tadi kan. Tapi tidak ada garam yang besar macam ini. Ada dapat dirasa. Tidak mungkin kita rasa garam itu, lalu kita kata, manis. Tak ada kan? Pasti kita, asin kata kita. Sangat masin. Nah, dan garam itu dapat digunakan karena sangat perlu. Nah, arti dari firman Tuhan di sini adalah menjadi Kristen yang sungguh. Dikenali orang yang percaya Yesus. Bukan hanya kita sekedar percaya, bahkan kita memberkati orang dengan perkataan yang baik dan perbuatan kita yang baik. Kalau perkataan kita baik, perbuatan kita jahat, tidak nyambung. Kata kita kan, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan alang-alang, jangan suam-suam kata firman Tuhan. Kalau kamu nak jadi asin, asinlah. Kalau kamu tawar, kamu tidak digunakan lagi. Kata firman juga, kalau kamu tawar, kamu akan dimuntahkan. Betul? Nah, kata firman Tuhan. Jadi, jadilah kita masin. Firman Tuhan yang kita lihat di sini, artinya Yesus mengumpamakan kita itu seperti garam. Kamu dan saya adalah garam. Cuma kita tidak tahu, apakah garam kamu dan saya masih masin dari dulu sampai sekarang ataupun tawar. Jadilah masin. Menjadi Kristen yang sungguh, dikenali orang yang percaya Yesus, perkataan yang baik.
Kalau kita menjadi Kristen yang sungguh, tidaklah kita simpan jimat lagi. Kalau jemaat yang percaya Tuhan masih simpan jimat, bukan Kristen yang sungguh, kan? Nah, kalau kita Kristen yang sungguh juga, masih kita cari dukun, nah, bukan Kristen yang sungguh juga, kan? Sungguh ini apabila kita menyerahkan diri kita percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi ambil itu jimat, kita tidak lagi pergi dukun. Percaya Yesus yang memimpin kita, membungkusi kita dengan kuasa darah Dia. Nah, apakah kita sudah menjadi seperti garam yang Yesus maksudkan? Jadi garam dalam gereja, menjadi garam di luar gereja, jadi garam dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan jadi garam kepada orang yang tidak percaya Yesus. Oke? Contoh, kalau seorang pastor itu merokok dan minum, masih asinkah pastor itu? Saya rasa jemaat Tuhan melihat seorang hamba Tuhan dan minum, kalau mereka jemaat tengok yang seperti itu, bolehkah? Tapi kenapa ya? Sebab dalam firman Tuhan ini, dia tidak berkata, pastor harus menjadi asin. Yang jemaat kurang-kurang sedikit asin dia. Tidak ada kan? Bahkan yang Yesus katakan di sini kepada orang Yahudi percaya Yesus ketika itu. Artinya Yesus pun asin dan dia ingin orang yang percaya dia pun asin yang sama. Bukan asin yang tidak sama. Mesti masin. Itu garam. Jadi firman Tuhan yang pertama kita belajar adalah kita adalah garam. Oke? Boleh kita sebut dengan diri kita, saya garam. Saya mesti masin, seasin-asinnya katanya. Kan? Kalau masin boleh plus masin lagi bagus. Kan? Yang Tuhan mau di sini kita asin dan masin. Oke. Dan saya tahu ramai kita yang tidak suka dengan masin. Oke. Kalau masakan yang masin tak suka kita. Tapi bukan masakan yang saya maksudkan, tapi garam itu. Dan yang kedua adalah terang. Tahu terang? Kamu boleh nampak saya dengan wajah yang seperti yang kamu lihat. Itu sebab terang, kan? Coba kalau kita tutup lampu nih, mungkin saya tengok yang di belakang itu kabur-kabur. Paling tidak saya ingat nama dia. Steven, contoh. Nah, kalau lampu di belakang itu tutup, tidak saya nampak Steven. Kan terang. Di dalam ayat yang ke-14 ini dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang. Semua kita perlukan terang. Kan? Kalau di kampung dulu tidak ada api 24 jam, tidak ada generator. Kan? Kita jalan pakai lampu. Kalau lampu picit itu habis bateri, pergi kita kedai runcit, beli. Berapapun harga dia, mesti beli. Kenapa? Tanpa bateri tidak kita dapat jalan, kan? Beli bateri, jalan kita, lampu sangat penting. Artinya terang itu perlu di tempat yang gelap. Nah, kamu adalah terang dunia. Beritahu dengan diri kita, saya adalah terang. Oke, terang. Dia cakap sini, kamu adalah terang dunia. Nah, dalam kehidupan orang Yahudi kuno, lampu yang mereka gunakan adalah seperti ini. Ini lebih kurang, oke? Ini ada kartun sedikit. Saya cari yang pelita yang nampak original macam ini, tapi tidak jumpa di Google. Jadi inilah gambaran dia, oke? Nah, biasa lampu ini digunakan di dalam bait Allah. Nah, waktu zaman Yahudi kuno, tidak ada karen yang macam kita ini. Kita ini urus saja dengan Cisco, sambung ke rumah, oke. Balik ke rumah, on off, oke.
tutup, buka. Macam itulah lampu kita kan, senang saja. Dulu orang cari minyak. Ya, ada yang rumah dia jauh, tempat jual minyak tuh jauh. Ya, terpaksa dia pergi 1 hari kah 2 hari hanya sekedar untuk minyak, kan? Untuk menyalakan lampu ini. Nah, kebiasaan ini digunakan di dalam bait Allah. Nah, kalau lampu ini menyala, artinya ada pekerjaan Tuhan di dalam bait Allah itu. Dan selain itu, lampu yang seperti ini digunakan orang yang berada, orang yang kaya-kaya seperti jemaat Tuhan lah, kan? Ada kereta, kalau kita sekarang ada kereta. Bukan hanya ada kereta kancil, ada Myvi, Asia. Kalau yang biasa tuh ada mahal-mahal sedikit kan, ya kaya lah kita kan. Dan lampu yang seperti ini digunakan orang yang tidak berapa kaya, artinya hidup sederhana. Nah, rumah mereka ketika ini dia tidak seperti rumah kita, ada bumbung. Rumah kita ada bumbung, gereja kita pun ada bumbung. Kan? Rumah orang Yahudi kuno dulu, ruangan dia seperti ini. Segi 4 dan ada lubang tingkap kecil saja dan pintu. Siangkah, malamkah, dalam itu gelap. Sebab itu Yesus membuat perumpamaan ini kepada orang Yahudi ketika itu bahwa lampu itu sangat penting di dalam rumah. Tidak gelaplah dalam rumah itu. Baik waktu siang, bahkan waktu apalagi malam sangat penting lampu. Nah, kalau waktu siang sedikit saja cahaya matahari itu masuk dari lubang yang kecil dan melalui pintu. Nah, kalau kita masuk dalam-dalam lagi gelap. Sebab itu Yesus umpamakan bahwa kamu adalah terang. Terang itu sangat penting. Nah, kalau kita di kampung pula banyak versi kita. Walaupun kita bukan di zaman Yahudi ini, tapi ada juga lampu-lampu yang kita buat kan. Seperti inilah. Saya tidak tahu macam mana pelita DIY yang kita buat di kampung. Saya pernah pengalaman buat yang lampu pelita yang seperti ini. Ambil tin, ini ada kain dan letaklah minyak. Waktu malam tidur, bangun pagi, hitam sudah. Tak tahu mana hitam, lubang telinga ataupun lubang hidung, ya kan? Kena dia punya apa itu? Unggun kah? Asap dia kan? Asap dia lain. Dia tidak macam asap kita bakar putih asap dia hitam. Oke, itulah keadaan kita. Oke, ini zaman kita. Saya pernah sempat buat lampu yang daripada tin cola, kan? Nah, saya pengalaman juga pernah buat lampu banyak-banyak. Cari tin cola banyak-banyak, kan? Macam itu. Penting, lampu dulu sangat penting. Karena kita orang Ulu dulu, kita tidak ada duit sangat. Sebenarnya ada lampu yang dijual di kedai itu ada, kan? Di Pekanbaram, ada Pekanbaram kah? Ataupun di Pekanlong Lama kah, di Marodi kah? Ada, tapi tidak mampu kita. Yang kita mampu beli minyak saja. Nah, karena kita tidak mampu beli lampu pelita yang dijual di kedai, nah buatlah kita sendiri macam ini. Yang penting minyak ada, kan? Kenapa? Lampu ini waktu malam sangat penting. Nah, Tuhan ingin kita jadi seperti terang. Nampak. Sesuatu yang nampak menjadi pusat perhatian dan dikenali. Nampak maksud saya di sini, sekalipun kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, kita nampak seperti orang yang percaya Tuhan. Pengalaman saya sekali di Miri, saya pernah ikut kawan saya pergi minum di kedai setelah main badminton. Oke, mereka nih suka dengan saya bukan sebab saya ini seorang pastor ataupun seorang yang percaya Tuhan, tapi badminton, kan? Tapi mereka panggil saya pastor juga. Mereka nih orang-orang Cina. Oke, ada yang toke, ada yang pekerja toke dan admin semua dalam satu company itulah. Habis main, mereka suka dengan cara saya main. Lalu saya mau balik, pastor tunggu, kata yang satu toke. Ada apa? Seingat dia mau bagi duit. Lalu dia berkata,
Pastor buru-buru balik, kata dia. Saya cakap, oh tidak juga, free juga saya. Minum kita, kata dia. Wah pergi minum, ya. Tak lupa apa nama satu kedai itu sudah. Sebab kedai yang mereka bawa itu tidak pernah saya pergi. Sampai sekarang. Sekali itu saja toke itu bawa. Lalu toke bawa, dia kasih duduk saya. Dia panggil yang pelayan kedai itu. Order, kata dia. Datang dia, order. Order saja pastor, apa kamu mau makan, kata dia. Ngam juga. Masa itu kami ada buat pertandingan. Nomor 1 lah grup saya kan. Suka dia. Jadi makan-makan, order, sampai minum. Sampai makanan, mereka terus nak makan. Lalu saya bagi tahu dengan kita, boleh kita berdoa sekejap? Semua mereka tengok saya. Berdoa kah? Kata dia, kata mereka. Sekejap saja, boleh? Boleh pastor, boleh, kata dia. Lalu saya berdoa, berkati makanan. Bukan sekedar berkati makanan itu, berkati mereka itu juga. Oke? Karena bagi saya, ada yang berpikir pergi main badminton ini bukan pelayanan. Tapi di samping saya pergi itu, saya juga melayani. Kalau mereka bawa pergi makan, mereka makan, saya bawa mereka berdoa. Dan waktu itu mereka sangat seperti dekat pula dengan saya kan. Bahkan mereka buat satu grup, invite saya dalam, tapi saya tak kenal mereka seperti saya kenal jemaat Tuhan. Terang itu nampak. Apabila mereka nampak kita seperti itu, oh dia seorang yang Kristen, percaya Tuhan, Tuhan Yesus. Nah kalau mereka sudah tahu macam itu, sudah cukup. Kan? Apalagi mereka nak tanya, oh macam mana nak jadi orang Kristen? Kalau ada, tapi setakat ini belum ada. Kan? Sesuatu yang nampak menjadi pusat perhatian dan dikenali. Oke? Jangan pula kita di tengah orang yang tidak percaya, tidak orang kenal kita. Percaya Tuhan, orang kawan kita bawa curi, oh mencurilah kita kan. Curilah. Kali cerita pasal agama, Kristen. Jadi tidak nampaklah terang itu, sama gelap kan. Jadi susah. Jadi harus terang kita nampak. Nah, terang diperlukan di tempat yang gelap, terasa tenang karena dapat melihat. Menerangi dalam rumah. Oke, waktu saya kecil sempat juga saya belajar seperti ini, dan saya pasti yang bapak-bapak di sini pengalaman sangat kalau belajar kan. Waktu malam di sekolah mungkin ada lampu, tapi sampai jam 9 atau jam 10. Nah, waktu ujung minggu kita balik sekolah, kita nak belajar sangat lilin. Dulu kami pakai lilin. Mungkin ada yang di antara kita pakai lampu pelita yang macam ini. Barulah nampak tulisan itu, senang kita belajar, kan? Nah, pelita sangat penting digunakan waktu malam. Nah, dunia ini adalah gelap. Kita lah bintang-bintang itu yang menerangi mereka. Pernah nampak bintang? Waktu malam kan, nampak bintang, macam itulah kita. Gambaran kita. Dunia gelap, kita inilah terang. Nah, apabila orang kalau ada terang, tenang kita rasa. Seperti sekarang kan, coba blackout, bego kita. Apa yang masalah nih? Pergi cari Swiss satu, cari Swiss ini kan, bego kita kalau gelap. Nah kalau ada lampu macam ini, tenang kita. Kita dapat nyanyi dengan selesa, mendengar firman Tuhan pun dengan selesa. Oke, terang sangat penting. Nah, terang di tengah kegelapan, firman yang hidup di dalam kita. Terang itu adalah firman. Seperti firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Kamu adalah seperti garam. Garam yang harus masin. Nah, harus kita jadi masin. Kan? Taat kita dengan firman Tuhan. Oke, kalau hari ini orang bego ikut SOP dalam rumah. SOP, gereja pun SOP, betul. Kalau yang dilanggar pasti kena marah. Nah, firman Tuhan lebih daripada itu. Tahu kenapa? Firman Tuhan, tahu teman? Karena firmanlah langit dan bumi terjadi. Karena Hawa dan Adam diciptakan. Itu karena kuasa firman. Nah, kalau kita melanggar firman, celakalah hidup kita. Kata firman Tuhan. SOP masih oke. Mungkin kita dihukum,
dipukul. Kalau budak-budak orang main basikal, bukan basikal. Kalau budak-budak jalan-jalan tak pakai mask, marah kita. Bahkan kita mau pukul dia lagi. Kalau dia degil sampai rumah kita pukul-pukul dia lagi, kan? Nah, macam itu. Nah, firman Tuhan mesti hidup dalam diri kita. Dan melalui firman Tuhan yang orang lain nampak dalam diri kita, orang lain pun diberkati. Oke? Bukan hanya melalui pastor saja diberkati, kamu pun boleh diberkati. Kan? Nah, yang membuat saya percaya Yesus bukan seorang pastor. Jemaat biasa, tapi dia dipakai Tuhan. Kenapa? Taat mengikut firman Tuhan. Oke, hiduplah firman Tuhan itu dalam. Nah, terang juga memberi arti melayani dengan hati hamba. Tahu hati hamba? Saya selalu ingat khotbah Pastor Extus, lebih kenap, rendah hati. Oh, liva kenap, bukan lebih ya. Kalau lebih itu apa? Lewat kan? Ya, liva kenap kata dia. Oke, sama. Melayani dengan hati hamba kita. Ya, dengan satu dengan yang lain. Bukan hanya melayani dengan hati hamba, hidup dalam kebenaran Injil itu sendiri. Oke, firman Tuhan yang kita pegang hari-hari. Oke. Nah, kalau orang lain dapat melihat ini semua, Tuhanlah yang dimuliakan. Oke, yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Nah, bagaimana sebelum ini, pernahkah kita memberkati orang lain dengan firman Tuhan? Kita pertolongan kita, yang firman Tuhan hidup dalam kita. Jadi kata firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Oke, orang akan lihat kita. Nah, bukan hanya melihat, bahkan mereka menilai. Kita pandai menilai kan? Pandai kita menilai. Contoh, kalau ada kereta. Kalau kita bandingkan kereta kancil dengan kereta Honda lah kan, Honda Civic yang baru-baru ini, cantik bodi dia. Kalau kita diberi menilai kedua kereta ini, mana yang saya mau beli kata orang itu, mesti orang kata Honda. Kenapa? Ada kelainan, ada perbedaan, kita dapat nilai. Nah, orang lain pun dapat menilai hidup kita. Oke, kalau kita, orang akan menghormati kita, segan dengan kita. Nah, kalau kita sembrono dengan orang, bukan dia tidak menghormati, cuma dia tidak suka. Oke, seperti itu. Oke. Nah, garam dan terang. Simple saja yang kita belajar hari ini. Kamu jadi garam, kamu dan saya garam. Kenal kita masin, kan? Asin lah kita, seasin asinnya. Oke, kalau ada yang paling masin daripada masin, itu lagi bagus. Dan yang kedua adalah kita terang. Oke, terang menerangi orang lain. Oke, bersaksi tentang firman Tuhan dengan orang lain, bukan hanya jadi terang. Nah, tema yang kita belajar hari ini adalah garam dan terang. Nah, yang pertama menjadi garam, yang kedua menjadi terang. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah melihat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menjadikan kami agar kami seperti garam dan terang. Apa yang Yesus katakan dengan orang Yahudi ketika ini, juga Yesus katakan kepada kami. Bantu kami Bapa agar kami dapat melakukan firman Tuhan-Mu ini seperti kehendak Engkau Tuhan Yesus. Kami pasti ada kelemahan, tetapi apabila Tuhan menolong kami, tidak ada yang tidak mampu Tuhan lakukan. Berkati kami Tuhan lewat firman Tuhan ini. Ini doa kami, ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, masa seterusnya saya bagi kepada yang buletin gereja.